Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa didoakan guru-gurunya yang ada di SD. Semoga sehat semuanya. Amin. Baiklah anakku, sebelum kita membahas materi bab 2 ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anakku, kita akan masuki bab 2. Ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab-kitabnya. Bab 1 mengenal Allah. Sekarang buka LKS-nya halaman 15 sampai 17. Buka terlebih dahulu, nanti saya akan perjelas keterangan dari bab 2 ini. Tolong dibuka terlebih dahulu. PAI-nya halaman 15 sampai 17. Sebelum ke inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di pendahuluan di LKS halaman 14. Pendahuluan. Yang pertama, alam semesta ini siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khaliq. Al-Khaliq yang artinya pencipta. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya Allah yang menciptakan. Yang ketiga, masih ingat jumlah Asmaul Husna ada berapa? Asmaul Husna jumlahnya ada 99 yang kalian baca setiap harinya, tiap pagi sebelum kalian masuk ke kelas. Itu kalian dibariskan dan disuruh membaca Asmaul Husna dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Kita akan belajar tentang Al-Mu'mit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Selain itu kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Simak baik-baik. Baiklah, kita akan masuki ke inti daripada bab 2 ini tentang nama-nama Allah dan kitabnya. Yang pertama, saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahbirni anil iman. Qawla an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Masih ingat rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasul, iman pada yaumil akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman artinya keyakinan atau kepercayaan. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah percaya dalam hati adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin, kita semuanya yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dengan tiga cara. Yang pertama itu dengan alam semesta. Kita harus berpikir alam semesta ini siapa yang menciptakan? Alam semesta ini dan beserta isi-isinya siapa yang menciptakan? Adanya bumi, adanya pohon, adanya gunung, adanya laut dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. 2, dengan Asmaul Husna. Kita tahu Asmaul Husna yang kita sudah hafalkan istiqomah tiap paginya. Asmaul Husna itu ada 99. Jangan lupa harus tetap dibaca meskipun kalian di rumah Namun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit adalah maha mematikan, bahwasanya urusan yang mematikan, mati itu adalah urusan Allah. Al-Hayyu, maha hidup.
Yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu urusannya Allah Subhanahu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum Maha berdiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri. Ya. Maha berdiri. Al-Ahad Maha Esa. Keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ingat-ingat anak-anakku, Allah yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan apa yang ada di langit maupun ada di bumi. Jadi Allah yang Maha mematikan, Maha menghidupkan, Allah Maha berdiri, Allah yang Maha Esa, tunggal. Ya. Yang ketiga itu melalui kitab suci. Allah ya menurunkan kitab suci itu ada 4 yang kita ketahui, yang kita pelajarin. Itu yang pertama kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena kita hidupnya zaman Nabi Muhammad SAW dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, makanya kita belajar yang namanya kitab Al-Quranul Karim. Karena kita hidup pada zaman Nabi Muhammad, itu Nabi penutup akhir zaman. Ya, dengan semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini kalian memahami apa itu iman, ya, apa itu keyakinan, apa itu kitab-kitabnya Allah, ya. Terus ingat-ingat kita pedomannya sebagai umat Islam adalah kitab Al-Quranul Karim. Semoga kalian selalu istiqomah di rumah membaca kitab Al-Quran, dibaca dan dihafalkan. Selanjutnya, anak-anakku tugasnya merangkum materi yang saya sampaikan. 2. Membuat contoh dari sifat Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Masing-masing 3 contoh ya. Ditulis di buku PAI sebagai penutup pesan. Yakinlah kalau kita sungguh-sungguh belajar pasti bisa. Ingatlah kesempatan hidup di dunia hanya 1 kali, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Semoga anak-anakku bisa memanfaatkan sisa umur kita semuanya untuk selalu semangat dalam belajar. Itu saja sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.